langsung menggunakan rumusnya. Yang pertama yaitu untuk cos jumlah. Cos alfa plus beta sama dengan, kalau cos itu cos min sin. Cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Kalau cos alfa min beta, kalau di sini negatif berarti di sini positif. Kalau cos sin. Cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Kemudian yang berikutnya yaitu tuh sinus jumlah dan selisih dua sudut. Sebentar. Yang berikutnya sinus jumlah dan selisih. Nah, sinus jumlah di sini sin alfa ditambah beta sama dengan sin cos kosin. Kalau tadi cos kosin sin, kalau sin cos kosin. Sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ini tandanya sama. Kalau di sini ditambah, ini juga ditambah. Berikutnya sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Sin cos kosin. Ini dikurangi, ini juga dikurangi. Nah, yang terakhir yaitu tangen jumlah dan selisih dua sudut. Nah, tan alfa plus beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurangi tan alfa kali tan beta. Ini ditambah, ini juga ditambah. Di bawahnya berlawanan, jadi min. Nah, tan alfa min beta sama dengan, kalau di sini dikurangi maka ini juga dikurangi. Tan alfa dikurangi tan beta dibagi, ini dikurangi, ini jadi ditambah. 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Nah, ini untuk rumus-rumusnya. Sekali lagi untuk pembuktian nanti bisa dilihat dalam handout yang ada. Kemudian kita langsung ke contoh soal saja ya. Nah, contoh soal yang pertama, dengan menggunakan rumus sin alfa ditambah beta atau sin alfa dikurangi beta, hitunglah nilai dari sin 15 derajat. Oke. Nah, di sini sin 15 derajat, sin 15 derajat. Nah, sin 15 derajat di kelas 10 dulu kalian sudah pelajari mengenai sudut-sudut istimewa. Nah, untuk menyelesaikan sin 15 derajat itu juga menggunakan sudut istimewa. Sin 15 derajat itu sin. Nah, kira-kira sudut istimewanya dikurangi atau ditambah? Karena di sin 15 angkanya kecil, nah itu dikurangi. Sin 15 itu adalah sin 45 derajat dikurangi 30 derajat. Kan 45 kurangi 30, 15. Nah, di sini ini sebagai alfa, ini sebagai beta, sehingga sin alfa min beta sama dengan sin, tadi rumusnya kalau sin cos kosin. Sin alfa cos beta, ini dikurangi berarti dikurangi cos alfa sin beta. Sin cos kosin berarti ini diganti sin alfanya adalah 45 derajat, cos betanya adalah 30 derajat dikurangi cos alfanya 45 derajat, sin betanya adalah 30 derajat. Nah, kalian ingat sin 45 itu adalah setengah akar 2 dikali cos 30 itu setengah akar 3 dikurangi cos 45 sama dengan sin 45 setengah akar 2 dikali sin 30 setengah, sehingga setengah kali setengah 1/4 akar 2 kali akar 3 akar 6 dikurangi setengah kali setengah 1/4, ini akar 2. Nah, ini boleh ditulis seperti ini 1/4. Nah, akar 6 dikurangi akar 2. Oke, ini untuk contoh yang pertama ketika disuruh mencari sudut sinus dengan menggunakan penjumlahan atau pengurangan sudut istimewa ya. Nah, untuk contoh yang kedua, nah, dipunyai sin A sama dengan
ini saya ganti alfa ya biar sama, dan tan ini saya ganti beta sama dengan 5/12. Nah, sudut ini semua di kuadran 1. Anggap ini semua di kuadran 1. Tentukan cos alfa ditambah beta tan alfa dikurangi beta. Nah, ini langkah yang pertama. Perlu kalian ingat materi kelas 10, kalau ada sin, rumusnya adalah demi. Apa itu demi? Depan dibagi miring. Kemudian kalau cos itu adalah sami, samping dibagi miring. Kemudian kalau tan itu adalah tan desa atau tan desa, depan dibagi samping, depan dibagi samping. Nah, langkah pertama kita gambar segitiganya dulu. Nah, ini misal kalau di situ alfa, ini dimisalkan alfa. Nah, ini siku-sikunya di sini. Ini A, ini B, kemudian ini C. Sin A, oke, ini sin A sama dengan demi. Padahal ini tadi sin A, sin alfa ya, biar sama sin alfa depannya 3/5, berarti ini sebagai depan, kemudian ini sebagai miring. Nah, sehingga kalau kamu di sini ini alfa, depannya di mana? Depan itu yang di depan sudutnya, berarti ini depan. Nah, depan siku-siku itu miring, selain itu samping, sehingga depan ini 3, ini 5. Nah, sekarang yang belum tahu adalah AB, maka di sini AB sama dengan akar apa? AC dikuadratkan dikurangi BC dikuadratkan, sehingga di sini 5 kuadrat dikurangi BC-nya 3 kuadrat sama dengan akar 25 dikurangi 9 akar 16 sama dengan 4. Nah, sekarang kita cari unsur yang lain selain sin, berarti cos. Cos alfa sama dengan cos tadi apa? Sami. Sa dibagi mi. Sa-nya berapa ini ketemu? AB 4. Ini 4, miringnya 5. Kalau tan berarti tan alfa sama dengan desa, depan per samping. Depannya adalah 3, sampingnya 4. Oke, ini untuk segitiga yang pertama. Sekarang segitiga yang kedua. Nah, di situ diketahui tan B. Oke. Di sini tan beta sama dengan 5/12, berarti tan tadi desa ini sebagai depan, kemudian ini sebagai samping. Nah, kita gambar sama seperti tadi. Segitiga siku-siku, misal sudutnya di sini, atau kita rubah misal sudutnya B-nya di sini, betanya ini siku-siku. Nah, kita kasih huruf ini A, ini B, ini C. Nah, kita kalau tadi sudutnya di sini, kita rubah misal di sini, ini betanya, maka depannya bukan lagi di sini. Kalau berdiri di sini, depannya adalah di sini. Kalau depan miring, depan siku-siku pasti miring. Nah, selain itu samping. Di sini depannya adalah 5, sampingnya adalah 12. Sehingga kita cari yang namanya BC dulu. BC sama dengan akar AC kuadrat ditambah AB kuadrat. AC-nya adalah 5 kuadrat ditambah AB-nya 12 kuadrat. Ini segitiganya nanti 12 dengan 5 lebih panjang 12 ya. Nah, di sini 5 kuadrat 25 ditambah 144 sama dengan akar 169 sama dengan 13. Oke, ini 13. Tadi sudah ada tan, berarti di sini apa? Unsur yang lain sinus beta. Sin demi. Oke, demi berarti depannya 5, miringnya 13. Kemudian
cos beta cosami. Berarti sampingnya 12, miringnya 13. Nah, ini untuk unsur yang lain. Oke, tadi yang ditanyakan adalah cos alfa ditambah beta. Nah, cos alfa ditambah beta, rumusnya ditulis dulu biar selalu ingat. Cos alfa ditambah beta itu akan sama dengan cos alfa cos beta. Kalau di sini plus berarti ini min sin alfa kali sin beta. Oke, nah tadi cos alfa kita tahu sudah kita cari bersama. Cos alfa tadi berapa cos alfanya? Ini 4/5. Oke, cos alfanya adalah 4/5. Maaf, jalan-jalan ini. Cos alfanya 4/5 dikali cos beta. Cos betanya adalah 12/13 dikurangi sin alfa. Sin alfa tadi sudah dicari dari gambar yang pertama, 3/5. Oke, sin alfanya 3/5. Ini bentar ya, ini belum muncul, nanti jalan-jalan lagi. Oke, ini 3/5 dikali sin betanya adalah 5/13. Oke, akan sama dengan 4 kali 12, 48/65 dikurangi 15/65. Nah, di sini 48 dikurangi 15 adalah 33/65. Jadi cos alfa ditambah beta akan sama dengan 33/65. Oke, itu untuk contoh yang A. Sekarang yang B bagaimana? Oke, untuk contoh yang B, yang ditanyakan adalah tan apa tadi? A plus B atau tan A min B? Soalnya adalah tan alfa dikurangi beta. Oke, tan alfa dikurangi beta. Nah, di sini kalau min ini juga ngikut min. Tan alfa dikurangi tan beta dibagi 1. Kalau ini min berarti plus tan alfa dikali tan beta. Oke, tan alfanya tadi kita back ke slide yang awal. Tan alfa adalah, oke, tan alfa ini ya 3/4. Oke, tan alfanya 3/4. Tan betanya, tan alfa ini 3/4 dikurangi tan beta. Kita buka slide berikut yang awal. Tan betanya adalah 5/12. Berarti diganti ini biar nyala dulu. Tan 5/12 dibagi 1 min 3/4 dikali 5/12. Oke, ini kita samakan penyebut. Berarti per 12. Ini 12 bagi 4, 3 kali 3 9 kurangi 5. Biar pernya tidak banyak boleh ditulis seperti ini. 1 dikurangi 3 kali 5 15/48. Oke, ini 9 kurangi 5 4/12 dibagi, nah samakan penyebut, 48/48 dikurangi 15/48. Berarti ini sama dengan 4/12 dibagi 33/48, sehingga akan sama dengan 4/12. Pembagian jadi perkalian.
semua itu kan di kuadran 1. Nah, kalau soalnya di kuadran 2, ini hanya tambahan saja. Kalau soal itu di kuadran 2, maka yang positif adalah apa? Nah, ingat ya, ini sudut di berbagai kuadran hanya tambahan saja, sudut di berbagai kuadran. Oke, kuadran. Nah, perlu diingat dulu ke materi kelas 10. Nah, ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini semuanya positif. Ini sin, yang positif ini tan, ini cos. Nah, di sini nanti kalau ada soal misal A di kuadran 2, maka yang positif hanya sinnya. Kalau A di kuadran 4, maka yang positif hanya cos, sin dan tan negatif. Jadi di sini kalau dipermudah biar kalian mudah ingat ya, kotansial. Nah, ini misal nanti ada soal sin A di kuadran 2, cos sudut A di kuadran 2, kemudian sudut B di kuadran 4. Maka ini ya, diingat ya, kalau kuadran 2 maka yang positif hanya sin, kalau kuadran 4 yang positif hanya cos, selain itu negatif. Kalau di kuadran 3 maka yang positif hanya tan. Oke, itu hanya mengingatkan saja tentang materi kelas 10. Ya, demikian materi untuk jumlah dan selisih dua sudut. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jika masih belum paham, silahkan ulang-ulang video ini sampai kalian paham. Semoga bermanfaat. Tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.